Budidaya ayam kampung mudah sebenarnya kalau kita tahu caranya. Seperti saat memelihara di usia ayam kampung, kita bisa menggunakan media kardus sebagai tempat atau kandang untuk pembesaran selama 0 sampai 17 hari atau sekitar 2 minggu. Kemudian untuk pembesaran kita juga bisa menggunakan kandang box atau kandang tingkat seperti yang ada di hadapan kita sekarang ini. Beberapa waktu yang lalu saya pernah berbagi video mengenai pemeliharaan di usia ayam kampung menggunakan media kardus bekas mulai dari usia 0 sampai sekitar 14 hari kita bisa memelihara di usia ayam kampung dengan hanya memanfaatkan kardus tanpa harus membeli atau mengeluarkan modal lebih banyak. Sedangkan untuk pembesaran khusus untuk ayam kampung sebenarnya bisa juga dilakukan secara umbaran atau secara tradisional seperti yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Namun juga sebenarnya ayam kampung dapat dipelihara menggunakan kandang selama proses pembesaran sampai siap untuk dipanen. Sebagai contoh, di hadapan kita ini sudah ada ayam kampung yang dulu pernah saya masukkan ke dalam video tutorial untuk pemeliharaan dalam kardus, dan sekarang bisa dilihat sudah besar-besar dan seluruh ayamnya sangat sehat, bisa dilihat sendiri seperti ini. Bahkan untuk jumlahnya dari awal menetas sampai dengan posisi sekarang ini semua ayam survive, tidak ada yang terkena masalah, dan pertumbuhannya juga sangat bagus, cukup bagus, seragam dan cukup cepat. Seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, sebenarnya memelihara atau budidaya ayam kampung secara semi intensif dengan menggunakan kandang sebenarnya bisa dikatakan mudah dan bisa dilakukan, asalkan kita tahu prinsip-prinsip dan cara pemeliharaan yang baik sehingga ayam kampung yang kita pelihara bisa sehat dan berkembang dengan baik, pertumbuhannya baik dan dapat segera dipanen untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Secara umum untuk pemeliharaan ayam kampung menggunakan sistem seperti ini, menggunakan sistem kandang box seperti ini, sebenarnya hanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu mengenai pakan. Pakan sebisa mungkin kita harus memberikan pakan. Kalau tidak mau modal yang banyak, kita bisa menggunakan pakan kombinasi atau adukan sendiri yang terdiri dari pakan jadi, kemudian dicampur dengan dedak halus, kemudian bisa juga ditambahkan dengan campuran sisa sayuran yang kita hasilkan dari dapur kita sendiri. Pada prinsipnya kita hanya harus menyediakan pakan yang cukup sesuai dengan kebutuhan ayam yang kita pelihara, dan pakan tersebut tidak mengandung zat-zat atau bahan-bahan yang berbahaya. Sebagai contoh, dalam membuat pakan adukan sendiri, sebaiknya kita menghindari sisa-sisa sampah dapur yang sudah basi. Kenapa demikian? Karena dalam prakteknya selama saya memelihara ayam kampung dalam sistem seperti ini, sisa-sisa sayuran atau sisa makanan dari dapur yang sudah basi itu bisa mengakibatkan ayam terkena penyakit cacingan. Dan kalau ayam sudah terkena penyakit cacingan, maka dia akan
terhambat pertumbuhannya. Makannya banyak namun dia tidak tumbuh dengan cepat. Nah, itu adalah masalah pertama yang paling sering dialami dalam pemeliharaan ayam kampung dengan sistem seperti ini. Yang kedua adalah pemeliharaan kandang. Jadi secara rutin kandang bisa dibersihkan, atau jika tidak mau repot kita bisa membuat kandang dengan sistem kotoran yang bisa terpisah dari tempat ayam berdiam. Dengan begitu ayam tidak tidur atau beraktivitas di atas kotoran yang nantinya akan menumpuk dan bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit pada ayam yang kita pelihara. Jika memungkinkan, kondisi ayam juga bisa dipelihara dengan melakukan penyemprotan secara rutin, baik itu 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, untuk membasmi bibit-bibit penyakit yang ada di sekitar kandang atau di dalam kandang ayam. Untuk penyemprotan sendiri tidak perlu dilakukan seminggu 2 kali atau lebih, tetapi bisa dilakukan paling tidak 1 bulan sekali sudah cukup. Selama yang saya praktekkan, saya melakukan penyemprotan selama 1 bulan sekali pada kandang yang saya gunakan, dan itu sudah bagus dan dapat mencegah timbulnya penyakit pada ayam yang kita pelihara. Selain 2 hal tersebut, kita juga harus memperhatikan kebersihan kandang secara menyeluruh. Jadi seluruh area kandang kalau bisa semaksimal mungkin harus selalu bersih, terhindar dari berbagai jenis kotoran yang bisa mengakibatkan atau bisa memancing penyakit yang bisa hinggap pada ternak ayam yang kita pelihara. Kemudian yang tak kalah penting, apalagi di musim penghujan, yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah kondisi lingkungan kandang atau wilayah kandang tempat kita memelihara ayam kita harus dalam keadaan kering. Hindari keadaan kandang yang lembab, karena kandang yang lembab cenderung akan mengakibatkan ayam lebih rentan terkena dengan berbagai penyakit yang berbahaya dan mungkin bisa mematikan dan bisa fatal pada peternakan yang kita miliki. Pada prinsipnya 3 hal tersebut merupakan hal-hal yang paling penting untuk diperhatikan ketika kita ingin memelihara ayam kampung dengan sistem kandang box seperti yang saya sudah terapkan di depan ini. Jadi ini adalah sisa-sisa dari hasil panen terdahulu. Ada 9 ekor betina yang sengaja kita sisihkan untuk kita siapkan sebagai pengganti indukan. Seluruhnya 9 ekor dan terdiri dari 8 ekor betina dan 1 pejantan. Ini nantinya rencananya sisa ayam yang dipanen ini akan kita jadikan sebagai pengganti untuk indukan berikutnya. Dengan begitu kita bisa mendapatkan indukan yang masih muda. Kemudian kita tahu bagaimana kualitas daripada indukan tersebut, karena hal ini juga sangat menentukan untuk kesuksesan kita dalam berbudidaya ayam kampung skala kecil. Nah, beberapa hal tersebut sebaiknya diperhatikan dengan baik dan dilakukan dengan seksama sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang memadai, yang maksimal, bahkan bisa mendapatkan keuntungan yang cukup berlimpah dari peternak ayam kampung skala kecil. Perlu diketahui, saya telah melakukan pemeliharaan seperti ini sudah lebih dari 3 tahun, bahkan mungkin sampai 5 tahun, dan rata-rata tingkat kesuksesannya bisa mencapai 80-90%, kecuali ada kelalaian yang karena sesuatu yang tidak bisa ditangani di luar jangkauan kita.
Jadi rata-rata 90% keberhasilannya cukup memuaskan. Nah, itu saja khusus update untuk para pecinta ternak ayam kampung hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan informasi bagi yang sedang belajar atau sedang memulai untuk beternak ayam kampung skala kecil. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.